Sering apa kita jumpa ya di jadwal dulu atau di roster kuliah ya. Namun kita ambil kebijakan bahwasanya siapa yang bebas waktu karena tetap pilihan utama itu atau yang harus difokuskan prioritaskan itu tetap kuliah. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Exmin Manjale di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Berkarakter. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang asik dan ngulik-ngulik asik nih bersama Ketua UKM, yaitu UKM Satgas Hatipena. Nah, biasanya kita sharing-sharing bersama dengan mahasiswa kampus Mengajar 4. Nah, hari ini sedikit berbeda, kita akan sharing-sharing nih tentang Satgas Hatipena tadi. Nah, sebelum itu mungkin Sobat Mutiara pada bertanya-tanya, siapa sih abang yang sedang duduk di samping saya ini? Mungkin Bang, perkenalkan diri supaya Sobat Mutiara pada tahu. Hai sahabat Mutiara, kenalkan nama saya Dimitri Manulang, program studi S1 Farmasi semester 6. Bang Junpri Manulang, semester 6 nih, prodi farmasi. Gimana kabarnya Bang, sehat? Luar biasa. Jadi kesibukan akhir ini apa nih Bang kesibukannya? Nah, tentunya Kuliah dan ngurus UKM juga nih tentunya. Oke. Nah, di sini Sobat Mutiara perlu Sobat tahu bahwa Bang Junpri ini adalah ketua BPH nih dari UKM Satgas Hatipena. Nah, bukan hanya di UKM Satgas Hatipena, tapi juga Bang Junpri ini sangat aktif nih di organisasi di Sari Mutiara Indonesia. Bukan hanya satu UKM saja. Nah, mungkin di sini saya akan nanya-nanya nih tentang pengalaman Bang Junpri di organisasi di kampus. Nah, mungkin yang pertama nih Bang Junpri, Abang kan sebagai ketua BPH nih. Mungkin sebelum Abang terpilih nih, motivasi Abang untuk jadi ketua BPH di UKM Satgas Hatipena itu apa nih Bang? Motivasi pertama itu membina mental ya, sama public speaking. Terus supaya nggak sia-sia juga keaktifan selama ini, untuk memberikan diri juga ruang, masanya belajar menjadi leader. Kalau kita tidak jadi leader, kapan lagi belajar? Nah, jadi kan kita tahu nih Bang, bahwa kalau dibilang kita ini sebagai pemimpin di dalam UKM. Nah, menurut pandangan Abang sendiri, kepemimpinan dalam diri Abang itu apa nih? Kepemimpinan itu? Kalau siap untuk memimpin atau jadi leader itu ya harus menjadi pelayan nomor 1 dan nomor wahid ya. Pemimpin itu bukan berarti tukang ngatur, tapi harus siap melayani dulu, memberikan contoh di depan. Nah, setelah kita bisa memberikan contoh yang baik, nah dari situ anggota atau teman yang lain bisa mengikuti. Tanpa kita memberikan paksaan, mereka langsung mengikuti apa yang kita contohkan. Itulah seorang leader. Jadi mungkin lebih menjadi pelayan kepada teman-teman, memberikan masukannya. Nah, ketika nih Abang terpilih nih kemarin jadi ketua UKM nih, jadi pasti dalam visi misi Abang pasti ada program kerja nih. Nah, pas Abang terpilih nih, jadi keinginan Abang untuk melanjutkan program-program kerja yang sebelumnya yang jadi ketua apa nih Bang program kerjanya? Yang pertama yang menjadi PR kami program kerja itu TOT ya. TOT itu sendiri Training of Trainers. Yang 2 dekade ini masih depending karena kemarin kan masih corona, terus ada kesibukan sangat signifikan di kampus. Yang kedua itu makrab, karena selama saya mengikuti UKM ini belum pernah diadakan makrab. Itu yang menjadi PR utama. Itu salah satunya. Nah, tadi Abang bahas TOT nih. Jadi saya agak bertanya, TOT itu apa ya? Jadi karena Abang minta training of trainers. Jadi mungkin Sobat Mutiara pada bertanya-tanya, TOT itu apa sih Bang untuk khususnya UKM Satgas Hatipena ini? Nah, ini sebagai program ataupun wadah untuk membina, melatih sebagai tim penyuluh. Karena visi misi di Satgas ini kan tim penyuluhan, penyuluhan anti narkoba. Sebelum terjun ke lapangan, kita sebetulnya harus di TOT dulu oleh pihak BNN dan pihak yang berkepentingan di sana, supaya bisa langsung kita terjun ke lapangan untuk penyuluhan, baik itu di lapas, di sekolah, baik di lingkungan masyarakat juga. Berarti kita punya kerjasama juga ya Bang, untuk BNN sama yang memang punya lembaga khususnya di UKM orang Abang. Nah, kalau boleh tahu Bang, selain BNN yang bekerja sama kita untuk melakukan penyuluhan itu apa aja Bang? Siapa aja? Ada lembaga pemasyarakatan, terus kepolisian juga, bahkan sekolah-sekolah, dan juga lembaga masyarakat yang bersedia
ataupun yang kita anggap penting kita adakan penyuluhan di sana. Jadi sangat banyak ya Bang. Baik, saya dengar nih kemarin Bang. Kemarin orang Abang melakukan penyuluhan di 2 sekolah nih atau 3 sekolah nih? 2 sekolah Mas. 2 sekolah, SMP dan SMA. Nah, pas orang Abang mau turun nih ke lapangan, yang kalau dibilang first impression ini pas turun ke lapangan ini mau melakukan tempunan itu gimana nih Bang sama teman-teman yang lain? Tentunya ada rasa khawatir ya, sebagai ketua itu pasti ada rasa khawatir. Kemantapan dari anggota atau rekan tim penyuluh itu udah matang apa belum? Karena masih banyak juga yang baru bergabung di tim. Tapi sebelumnya kita juga udah adakan pembekalan, mengadakan presentasi di UKM kita ataupun di kampus sebelum terjun ke lapangan. Tapi puji Tuhan semua berjalan lancar, baik di SMP Primetoris kemarin yang pertama ya, di kalangan SMP, terus dilanjut di sekolah menengah atas di Kartika 12 Medan. Nah jadi kan itu juga salah satu menguji nih teman-teman yang lain melatih untuk melakukan penyuluhan yang memang UKM Satgas ini untuk memberikan pemahaman nih kepada adik-adik yang di sekolah. Nah selain itu Bang, mungkin di dalam membuat sebuah kegiatan, Abang kan sebagai ketua nih. Di sini kan di UKM Satgas ini ada berbagai anggota yang memang berbeda-beda prodi dan memang berbeda sifat nih dan karakter masing-masing. Nah sebagai ketua ini, cara Abang supaya tidak memindahkan yang satu dengan yang lain itu gimana ini? Kira-kira. Nah sering apa kita jumpa ya di jadwal dulu atau di roster kuliah ya. Namun kita ambil kebijakan bahwasanya siapa yang bebas waktu karena tetap pilihan utama itu atau yang harus difokuskan prioritaskan itu tetap kuliah. Nah untuk mengumpulkan semua teman ini dari berbagai prodi yang bisa dulu yang tidak terhalang dengan jam atau roster kuliahnya. Setelah itu nanti boleh bergilir. Penting tidak mengorbankan jam atau roster kuliah. Nah masalah sifat, nah di sanalah warna-warninya. Banyak sifat yang harus kita pelajari bagaimana mengatasinya. Ada suka merajuk, ada memang harus dibujuk. Nah kepemimpinan kita dilatih di sana Bang. Bagaimana kalau si perajuk ini harus dibujuk-bujuk dulu atau harus diajak, diberi pemahaman. Nah, banyak seperti itu Bang. Karena di sana bukan hanya semester akhir ataupun semester tingkat 2, 3. Ada yang 1 juga yang mau bergabung. Jadi yang tingkat 1 ini yang sangat sulit juga ya beradaptasi. Nah itulah jadi PR saya sebagai ketua di sana. Nah kalau misalnya menurut Abang nih, jadi kan Abang menceritakan nih berbagai sifat dan karakter dari anggota Abang. Nah jadi misalnya ada anggota yang memang pelan-pelan mau kalau bilang mundur atau memang nggak mau lagi nih bergabung di UKM Satgas. Nah bagaimana pendapat Abang kepada misalnya nih anggota ini mau mundur nih, nggak mau lagi gabung di UKM Satgas? Kita tanya dulu ya, apa sih alasannya mau mundur? Kalau memang hanya alasan yang tidak tepat, kita akan kasih masukan. Maksudnya, nah selain kuliah, kita harus bekali diri kita berorganisasi. Terutama ini kan pengabdian. Kemungkinan karena saya di bagian kesehatan ya, tentunya nanti pelayanan ataupun pengabdian. Jadi tidak cukup hanya di perkuliahan aja untuk pengimplementasian ilmu kita. Nah di UKM Satgas ini juga dilatih. Jadi kalau ada nanti mundur, kita akan coba tanyakan dulu apa alasan adik atau abang itu mundur. Kalau memang masih bisa kita rekrut, kenapa tidak ya kan? Kalau memang udah keputusan absanya, kita juga tidak bisa maksa karena sulit nanti ke depannya. Betul sih Bang. Jadi kalau bilang kalau memang itu memang dari lubuk hatinya mau lebih sih ya mau gimana lagi gitu kan. Nah jadi kan selain organisasi Abang kan kuliah juga nih, kuliah semester 6 di program studi farmasi. Kalau kita tahu farmasi kuliah praktek nih Bang. Nah dan Abang ini tergolong yang memang aktif juga di organisasi. Nah cara Abang untuk membagi waktu nih antara kalau memang tidak organisasi, kuliah praktek, misalnya kuliah praktek belum lagi kegiatan-kegiatan di luar. Nah jadi
cara abang nih membagi waktu supaya relevan untuk melakukan sebuah kegiatan nih, gimana bang? Pertama itu tetap kita ingat ya, Hmm. prioritas atau tujuan utama itu ya kuliah kan. Tapi selain kuliah kan banyak juga waktu yang luang-luang. Oke. Semakin sibuk kita, semakin bisa kita mengatur Oke. dan semakin efektif waktu yang kita gunakan. Jadi ada kemarin satu pepatah ataupun kata motivasi ya dari Pak Arman sendiri. Pernah saya bilang seperti ini, saya sibuk Pak. Apa kamu sesibuk mereka yang di luar sana yang lebih sibuk saya. Jadi termotivasi bahwasanya ya betul juga ya, di luar sana bahkan ada lebih sibuk dari saya hanya kuliah. Masa waktu kuliah tidak bisa dibagi, walaupun kuliah dibagi praktek kan nggak selamanya 24 jam itu ataupun Iya sih, betul. 12 jam itu. Jadi dengan motivasi ini juga dan ada niat, kita bisa membagi waktu itu seefektif mungkin. Seefektif mungkin. Walaupun kemarin ada juga kendalanya, tapi tetap kita prioritaskan yang kuliah. Kita pending dulu kegiatan di UKM ini, boleh, misalkan tidak sifatnya emergency ataupun kegiatan yang memang harus dilaksanakan di situ. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ya kalau dibilang ya pintar-pintar kita lah membagi waktu. Pintar-pintar. Oke. Kita keluar bang di konteks UKM nih. Kan abang jurusan prodi farmasi juga. Mungkin di dalam prodi farmasi kuliahnya ini gimana bang di prodi farmasi? Apakah tiap hari ataukah seharian full nih kuliahnya ini? Gimana bang? Ada juga jadwal yang sehari yang mungkin ketepatan dosennya kan berhalangan, jadi kita ambil full satu hari memang. Full satu hari. Okay. Tapi kegiatan di UKM kan nggak di hari itu juga, kita bisa ambil hari lagi. Okay, gitu. Biasanya di prodi farmasi Jumat Sabtu itu libur, Senin Kamis itu full. Seperti itu. Jadi di hari Sabtu, Jumat Sabtu itu mengambil kesempatan nih untuk rapat ke teman-teman yang lainnya. Biasanya rapat kami adakan di Sabtu karena di Sabtu. Semua prodi di sana banyak libur kan. Banyak libur, berarti banyak yang nggak masuk yang ini. Nah jadi abang prodi farmasi ini. Nah di sana belajar apa aja nih bang? Kira-kira? Farmasi. Iya. Kebetulan sana belajar obat-obatan ya, farmasi, obat-obatan. Berhubungan dengan Satgas juga. Jadi kan kenapa saya tertarik di UKM Satgas ini karena program studi yang saya ambil bagian obat-obatan. Terus yang kami misikan itu penyalahgunaan obat. Itu obat juga yang disalahgunakan kan. Jadi agak berkesinambungan. Oke. Jadi dari awal nih abang ceritakan bagaimana program kerja abang, bagaimana pas jadi terpilih dan cara membagi waktu abang di UKM ini. Mungkin di dalam satu universitas pasti ada dibilang suka dukanya nih bang. Pasti yang tadi abang ceritakan cuma sifat dan karakter masing-masing. Mungkin sebagai abang nih ketua BPA nih di dalam organisasi itu mungkin ada suka duka nih yang memang dalam benak abang ini mau keluar. Mungkin bisa abang ceritakan nih di podcast kita kali ini. Tentunya ada suka duka, semua kegiatan pasti ada organisasi ya. Dukanya itu paling apa ya, tim penyuluh itu udah dipersiapkan betul-betul matang. Jadi tiba-tiba teman atau rekan ini tidak hadir, nah kan pasti akan terkendala kan di timnya. Jadi bagaimana mengisi kekosongan itu harus kita cepat dan bijak. Kalau kita nggak cepat, kita kan malu nanti. Iya, betul. Kita membawa nama kampus. Nah di situ ada rasa bonus juga sih sebetulnya sama teman yang lalai ya. Padahal udah dipersiapkan kan sebelumnya, udah harus betul memang siap untuk menyuluh ke lapangan. Udah diiakan dan udah ngelis kan. Tiba-tiba di hari-harinya tidak datang. Okay. Tapi karena ada pembekalan setiap sebelum terjun ke lapangan, nah itu berguna juga bang. Menghindari hal-hal seperti ini. Jadi teman-teman yang lain juga udah pada mumpuni kan, atau udah ada persiapan. Saat penyuluhan kita akan bagi beberapa slide untuk presentasi ataupun penyuluhan ya kan. Tapi karena mereka udah memahami itu keseluruhan, jadi nggak terlalu ini juga. Gitu. Tapi tetap di tanda kutip di ketua tadi perasaan saya sendiri ada rasa, kenapa sih udah dipersiapkan? Kenapa nggak komitmen, nggak bertanggung jawab pada tugas kan gitu. Di situ. Kalau sukanya bang apa nih sukanya? Sukanya tentunya implementasi prodi kami ataupun kuliah saya bisa secara nyata kan. Kedua, bisa jumpa teman-teman di luar sana, baik itu anak-anak sekolah, bisa seperti kayak kita flashback lagi ya masa-masa sekolah.
mungkin seperti ini, saat kami penyuluhan kan, apa sebandel ini ya kemarin saya gitu. Pas ada juga waktu penyuluhan itu ada juga yang bandal, disuruh diam, ribut. Jadi ada flashback di hati. Apa seperti ini ya? Apa karmanya saya dulu ya seperti ini gitu. Terus menambah ilmu juga tentunya, public speaking kita, mental terutama. Jadi mental tempe itu sudah berubah lah, sedikit lebih garang atau lebih bijak lah. Mungkin banyaklah dari suka duka yang abang terima di UKM Satgas. Mungkin di UKM lain mungkin abang udah tahu juga nih suka dukanya gimana. Nah, dari banyaknya kegiatan yang sudah abang lakukan nih, bagaimana nih dukungan dari kampus ini terhadap UKM orang abang ini, UKM Satgas? Nah, selama ini masih sangat support ya. Setiap kegiatan yang kami lakukan tetap di bawah naungi pembina, terus akan diawasi oleh rektor, tentunya wakil rektor 3 kan, sebagai wadah. Kalau dari kampus sangat-sangat support. Setiap kegiatan kami akan terlapor dan mereka pihak WR3 atau mahasiswa akan selalu up juga di media sosial kita. Itu salah satu juga bentuk support. Oke. Baik, Sobat Mutiara, sampai sini aja bincang asik kita bersama Bang Jun Firmanulang. Dan jangan lupa juga mencek link pendaftaran kita di kolom deskripsi. Di situ ada link sosmed kita dan link SPMB. Saya Eksmin Manjailaya pamit. Sampai jumpa di podcast USM Indonesia Podcast Cerdas Karakter. Sampai jumpa.